Food estate ini kan dinilai mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur kayak misalnya seperti jalan, Betul. pelabuhan, bandara, terutama di kawasan Merauke sendiri ya. Iya. Nah ini bagaimana Anda menilai seperti itu dampak pembangunan infrastruktur tersebut terhadap biaya logistik dan juga distribusi hasil panen atau pertaniannya? Oke, mungkin kita berangkat dari yang memang sudah dilaporkan itu untuk yang sudah dibangun ya. Panjang yang terbangun jalannya itu sudah mencapai hampir 60 kilometer, lalu jalannya juga sudah hampir 11,53 kilometer. Jadi memang kalau kita melihat ada dampak untuk pembangunan khususnya untuk area yang memang selama ini susah untuk diakses. Tapi dengan adanya ini bagaimana nantinya dimanfaatkannya, karena biarpun begitu karena kita kembali lagi melihat kondisi tanahnya seperti apa untuk yang akan ditanam ya. Tetap dibutuhkan yang namanya biaya untuk pupuknya bagaimana, subsidinya, lalu benihnya, pestisidanya, karena itu semua juga tetap harus didatangkan dari area yang berbeda. Nah, kalau kita bilang iya ini bisa membangun, mungkin ini juga bisa dilihat untuk jangka panjangnya apabila ini menjadi proyek yang bisa stabil dan selanjutnya semakin membaik sistemnya untuk semuanya, nantinya memang bisa untuk menjadi perputaran baru di area tersebut. Oke baik, terkait dengan keterlibatan swasta dan BUMN dalam proyek food estate ini Merauke, ini bagaimana Anda melihat Ega? Menurut kami tidak ada isu yang bagaimana ya untuk kalau keterlibatan swasta atau BUMN atau bagaimana. Kembali lagi asalkan tadi satu memang transparansi untuk ini apa yang digunakan, karena kan tentu untuk pembangunan ini tentu butuh yang besar ya Shirley ya. Jadi selama ini untuk kepentingan bersama negara, I think it's fair dan fine-fine aja begitu. It's very fine. Tapi ada kritik Ega yang menyebut bahwa keterlibatan pihak swasta ini harus diawasi ketat ya, agar memang proyeknya bisa berjalan transparan dan juga memberikan manfaat terutama untuk warga sekitar atau warga lokal. Nah ini apa rekomendasi dari Anda Ega untuk keterlibatan swasta dan juga BUMN agar memang tetap sejalan dengan tujuan pangan nasional ini? Iya. Kembali lagi yang utama yang tadi kita juga highlight, Shirley, menurut kami underline yang pertama adalah transparansi, kejelasan sistem, agar tidak ada yang tidak sesuai dengan planning di awal, jadi semuanya sesuai lah intinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat kembali ke Papua, di sana di mana mereka memandang tanahnya itu sebagai Mother Earth ya, ibu mereka yang betul-betul mereka jaga. Yang harus dipastikan dari transparansi ini, dari sistem yang sudah di-create ini dan akan diimplementasikan, jangan menggeser yang sudah ada. Tetap pertahankan, kalau memang mau fokus di situ ada padi dan tebu, tetap diingat juga pangan yang memang sudah menjadi culture dan kebiasaan di sana yang sesuai dengan tanah di sana juga. Jangan menggeser yang sudah ada tetapi berjalan beriringan, itu tidak masalah seperti itu. Dan harus tetap mengingat mungkin secara teori ya, kalau kita sudah karena kita sudah semakin modernized, kita juga tetap harus dengan open mind bahwa ada area yang memang masih secara culture itu kental dan harus dihormati dan dijaga gitu. Oke, tapi kalau untuk implikasi keterlibatan itu sendiri Ega dari sisi efektivitas, akuntabilitas, dan juga manfaat publik seperti apa? Kalau kita mungkin melihat secara historik ya, dulu memang sudah sempat ada proyek-proyek yang hampir serupa untuk food estate ini, dan itu sempat menimbulkan beberapa kontra juga dari resultnya karena menghasilkan adanya kerusakan lahan, lalu sempat ada deforestasi juga pada saat itu. Nah, harapannya untuk yang ke depan ini hasil dari pembangunan food estate ini tidak menjadikan hal yang sama seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kembali lagi tadi ke awal, sistem yang memang sudah clear dan sudah mengconsider dari berbagai aspek, tidak semata untuk bisnis ataupun luas besaran lahan gitu. Oke, tapi memang benar sekali ya dalam sejarahnya berbagai proyek serupa, salah satu juga food estate, ini pernah menimbulkan kritik karena dampak sosialnya juga dan juga terhadap lingkungannya. Ini ada yang akhirnya menimbulkan kegaduhan seperti itu. Nah ini lalu apa saja yang harus diantisipasi Kak? Sebetulnya kalau ditanya jawabannya hampir kurang lebih sama Shirley. Jadi benar-benar yang harus diantisipasi. Kalau kami lihat mungkin yang sebelumnya ya proyek yang beberapa tahun silam itu dilaporkan kurang lebih rusaknya itu 1,4 juta hektar hutan gambut. Dan itu tentu akan menghambat untuk pangan yang mereka memang sudah biasa konsumsi seperti sagu. Nah, yang kedepannya ini jangan sampai proyek yang sudah diterapkan ini level kematangannya tidak di atas yang sebelumnya. Jadi memang betul-betul harus mengconsider segala aspek.
oke, dimanfaatkan lahan milik Nusantara ini yang memang ada di sana dimanfaatkan, oke, difasilitasi dengan sistem yang lebih modernize, tapi harus luas, benar-benar harus secara dilihat juga apakah ini nanti bisa diimplementasikan jangka panjang dan dipastikan tidak mengganggu satu culture yang sudah ada dan juga tanah yang sudah ada dengan ciri khasnya sendiri itu begitu. Oke, ini sedikit evaluasi ya. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang paling penting ya mungkin dari kegagalan sebelumnya untuk di masa yang saat ini sudah berjalan, Ega. Pendekatannya harus lebih bukan fair ya, mungkin kata yang lebih tepat adalah pendekatannya jangan sampai hanya seperti tiba-tiba one sided. Jadi jangan kebijakannya one sided, tapi betul-betul dipelajari di sana bagaimana pendekatan yang oke untuk kedua pihak, karena ini kan nantinya juga ujungnya untuk kepentingan satu negara juga ya. Kalau yang di sini food estate-nya berhasil, berarti stabil pangan juga semakin membantu untuk satu negara begitu. Nah, tapi tetap dilihat apakah yang sudah ada sebelumnya ini tetap aman dan tidak tergeser. Jadi kalau kita pelajari dari yang sebelumnya, pelajari culture-nya, pelajari untuk tanahnya seperti apa yang tidak mengganggu yang sudah ada, dan untuk penerapannya harus bisa konsisten ke depannya karena ini untuk sesuatu yang butuh support terus-menerus. Karena kalau kita lihat yang tadi jenis tanahnya berbeda untuk padi, jadi memang secara teknologi, secara petani SDM-nya juga, karena itu juga butuh edukasi yang pasti berbeda karena itu hal baru untuk mereka. Pasti ada kesenjangan di sana dan memang sudah disampaikan ada target untuk menambahkan untuk SDM di sana juga. Nah, harapannya itu betul-betul terjadi dan kalau memang ini betul sesuai dengan planning, tentu akan menjadi hal yang positif dan baik untuk negara kita. Oke, baik. Terima kasih analisanya Emanuela Bungasmara Gatirta. Ini luar biasa sekali. Kita harapkan juga ya untuk proyek-proyek serupa, proyek food estate di berbagai wilayah ini bisa terus konsisten, transparan, dan juga bisa berjalan sesuai dengan peraturan atau arahan dari Presiden Prabowo Subianto.